Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hari ahlin nar lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-babus sadisu, bab ke-6. Jadi fi adabil qiraati, di dalam adab membaca Al-Qur'an. Wa huwa mu'azzamul kitabi, yang mana ini atau bab ini merupakan inti dari kitab. Wa maksuduhu, dan tujuan dari dikarangnya kitab ini. Hadzal babu huwa maksudul kitab, dan bab ini merupakan inti dari kitab. Jadi bab ke-6 ini merupakan inti dari kitab At-Tibyan ini. Wa huwa muntashirun jiddan, yang mana maksud dari kitab yang menjadi inti dalam kitab itu, yang menjadi inti dalam kitab ini itu sangat muntasyir, sangat tersebar, sangat umum sekali. Jadi yang berkaitan dengan adab-adab para penghafal Al-Quran itu sangat umum, sangat tersebar. Wa ana usyiru illa atrafin min maqasidihi, dan saya mengisyaratkan ila atrafin min maqasidihi, kepada pokok-pokok dari maksud akan kitab. Jadi disebutkan oleh, jadi sebenarnya adab-adab yang berkaitan dengan para penghafal Al-Quran itu sangat luas. Nah, makanya di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan inti dan pokok-pokok dari kitab. Inti pokok-pokok dari yang tersebar tersebut. Karahatal itolati, karena khawatir panjang lebar. Jadi kitabnya nanti takut panjang, takut lebar, takut tebal. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalati, dan khawatir bagi pembacanya akan merasa bosan. Wa awwalu dzalika, dan hal yang pertama, annahu, diwajibkan bagi nyaman. Yajibu 'alal qari'i, diwajibkan bagi pembaca Al-Qur'an. Jadi perkara yang wajib bagi orang yang membaca Al-Qur'an apa? Al-ikhlasu, untuk ikhlas. Hanya mengharapkan dari Al-Quran yang dibaca itu akan pahala dan ganjaran dari Allah. Itu definisi dari ikhlas. Artinya dalam melakukan kebaikan hanya mengharapkan ridho dan ganjaran, balasan pahala dari Allah. Bukan tujuannya riya, mengharapkan pujian manusia agar dipuji oleh manusia dengan pujian, agar dilihat dengan pandangan kagum
hormat. Itu kebalikan dari ikhlas. Kama qaddamnahu, sebagaimana telah kita sebutkan pada sebelumnya. Wa mura'atul adabi ma'al Qur'ani. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah memelihara etika, adab terhadap Al-Qur'an. Wa yang bagi ayyastahdira fi nafsihi, dan hendaknya ia menghadirkan fi nafsihi, di dalam dirinya, annahu yunajillaha ta'ala, bahwasanya ia bermunajat kepada Allah. Artinya munajat kepada Allah adalah dengan apa istilahnya? Seperti berdoa, memohon, meminta, mengagungkan terhadap Allah. Itu makna dari munajat. Wa yaqra'u ala hali man yarallaha ta'ala, dan hendaknya dia membaca Al-Quran dalam keadaan ala hali, dalam keadaan man yarallaha, seolah-olah melihat terhadap Allah. Wa innahu illam yakun yarahu, kalau seandainya dia tidak dalam keadaan itu, artinya tidak dalam keadaan seolah-olah dia melihat terhadap Allah, fa innallaha ta'ala yarahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat terhadap orang tersebut. Jadi ini diantara derajat yang tinggi dalam keimanan. Jadi suatu ketika ada dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Tahu hadis Jibril? Hadis Jibril adalah bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang asing di kalangan para sahabat. Kemudian datang menuju Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika itu bersama para sahabatnya, datang orang laki-laki tersebut asing di kalangan para sahabat, tapi tidak terlihat darinya bekas perjalanan jauh. Pakaiannya putih, tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Orang kan kalau bekas perjalanan jauh kelihatan, tapi orang-orang para sahabat nggak pada kenal. Datang di hadapan Rasulullah, duduk, kemudian menempelkan lutut ke lututnya, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah, mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni anil iman, ceritakan kepada kita tentang iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian laki-laki tersebut sodakta. Heran kan para sahabat. Dia yang bertanya kepada Rasulullah tentang iman, dijawab oleh Rasulullah tapi dibenerin. Bener. Paham enggak? Dia bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kita tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah tadi. Udah gitu dibenerin sama yang nanya, sama yang laki-laki tadi. Bener, sodakta wahai ya Muhammad, sodakta.
benar. Makin heran para sahabat, dia yang nanya, dia yang benerin. Kemudian akhbirni anil Islam, dijawab lagi. Kemudian akhbirni anil ihsan, dijawab oleh Rasulullah, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Derajat di hadis pertama di kitab-kitab Arba'in itu hadis pertama. Jadi ya minimal punya pembendaraan hafalan hadis. Jadi bahwa ini adalah dimana keadaan seperti tadi ketika dia melakukan atau suatu ibadah terhadap Allah seolah-olah dia melihatnya. Tapi kalau seandainya tidak sampai kepada derajat demikian, maka hadirkan di dalam diri kita bahwa Allah senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah. Artinya senantiasa menghadirkan rasa takut dalam diri kita terhadap Allah. Jadi ini adalah derajat yang tinggi dalam keimanan. Derajat yang tinggi dalam keimanan hendaknya yaitu derajat di mana seorang hamba takut terhadap Allah seolah-olah melihatnya. Jadi takut dengan sangat terhadap Allah. Kenapa? Kalau seandainya kita melihat terhadap Allah di dunia ini, maka kita akan sangat takut sangat takut. Tidak akan masing-masing dari kita berani untuk bermaksiat kepadanya. Akan tetapi di mana bahwa kita di dunia ini tidak melihat terhadap Allah, maka berani diri kita untuk bermaksiat kepadanya. Allahu yarani. Faslun fil istiyaqi lil qiraati. Jadi fasal membersihkan bersiwak sebelum membaca. Enggak ada fasalnya sih, enggak ada judulnya di kalian ya. Faslun wa yang bagi idza aradal qiraata, dan seyogianya idza arada ketika seseorang hendak al-qiraata membaca akan Al-Qur'an. Ketika hendak seseorang akan membaca terhadap Al-Qur'an, ayyunaddifafahu adalah membersihkan mulutnya, bisiwaki wa ghairihi dengan siwak atau yang lainnya. Wal ikhtiyaru fi siwaki, dan yang utama di dalam bersiwak ayyakuna bi'udin min araq, yaitu menggunakan kayu arok. Namanya kayu arok, tanaman batang arok. Jadi sebenarnya bersiwak itu kalau yang masyhur di kita makan ya itu tanaman yang itu namanya ud arok itu yang sebenarnya boleh dengan sesuatu yang lain, dengan sesuatu yang kasar kemudian mencongkel. Misalkan ranting rambutan boleh. Nah, itu. Tapi yang bagusnya apa, yaitu tadi dengan menggunakan kayu arok. Wa yajuzu bisa iril aidan, boleh tuh dengan kayu-kayu yang lain
Jadi kalau nggak ada siwak yang ini, cari kayu suluh ke dapur. Wa bikulli ma yunazzafu, dan setiap apa yang dapat membersihkan. Kal khirqatil khashinah, seperti kain yang kasar. Makanya tadi bisa membersihkan intinya, seperti kayu yang seperti kain yang kasar. Wal ashnan wa ghairi dzalik. Wa fi khusulihi bil isba'il hash al ashnan, kan nggak tahu juga saya. Wa fi husulihi bil isba'il khashinah, dan bisa juga menggunakan jari yang kasar, tukang ngarambet, tukang macul kasar misalkan. Nah, itu jarinya yang kasar. Salah satu aujuhin, yaitu ada 3 pendapat. Li ashabi Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Jadi siwak kayak gini, siwak pakai gigi, tapi giginya yang jarinya yang kasar. Nah, di situ ada tiga pendapat. Yang berasharuha annahu la yahsul, bahwa yang paling masyhur adalah tidak terhasilkan sunnah siwak, enggak boleh. Yang paling masyhur tidak terhasilkan kesunnahan siwak itu. Katanya enggak boleh, enggak bisa. Asani yahsulu, pendapat yang kedua boleh. Asalisu, yang pendapat ketiga, yahsul, boleh. Ilam yajid ghairaha, kalau seandainya tidak ada yang lain. Wala yahsulu, dan tidak boleh in wajada, kalau ada yang lain. Jadi kalau ada siwak maka nggak boleh pakai jari yang kasar menurut pendapat ketiga. Kalau nggak ada lagi, ya udah pakai jari. Wa yastaku ardon, kemudian bersiwak ardon itu secara horizontal. Horizontal. Mubtadi'an bil janibil aiman min famihi, dimulai dari arah kanan dari mulutnya. Jadi arah kanan, start dari arah kanan. Wa yanwi bihil ityana bis sunnah, kemudian menghadirkan niat menghadirkan sunnah. Jadi dimulainya dari kanan, geser membentuk angka 8. Dari bawah naik ke atas, balik lagi. Paham? Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian para ulama, yaqulu indal istiyaqi, berdoa ketika bersiwak, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah diriku fihi, dengan apa yang ada padanya, artinya dalam siwak. Qala al-Mawardi, telah berkata al-Imam al-Mawardi min ashabi Syafi'i, dari ulama mazhab Syafi'i. Wa yustahabu an yastaka fi zahiril asnani wa batiniha, disunnahkan untuk bersiwak fi zahiril asnan,
pada gigi bagian luar, wa batiniha dan gigi bagian dalam. Jadi bagian luar itu yang depan, kalau dalam yang bagian dalamnya, kalau batin yang bagian dalamnya. Paham itu? Jadi ini dohir, dalamnya batin. Oke? Wa yumir siwaka, kemudian melewatkan siwak. Artinya melewatkan siwak, menggerakkan siwak, menyikatkan siwak, begitulah. Ala atrafi asnanihi, kepada gigi-giginya. Ada yang punya siwak? Punya siwak enggak? Enggak. Beli. Seblak aja kebeli. Dia menyikatkan siwak ala atrafi asnanihi, kepada pokok-pokok giginya. Wa karasiyi adrasihi, dan kepada gigi-gigi geraham. Itu yang buat nyapek, buat ngunyah, gigi geraham. Jadi kursi geraham, gigi geraham itu atasnya digusek. Wasak fi halqihi, kemudian langit-langit mulut. Langit-langit mulut mana? Yang ini teh. Terus wa imroron latifan, itu dengan lembut. Jadi kalau ngegesek, kalau nyikat, bukan nyikat sih. Rafiqon, iya, artinya lembut. Jadi kalau ngegesek langit-langit mulut itu lembut, beda dengan giginya, biar nggak luka. Kalau kemudian para ulama berkata, wa yambaghi an yastaka bi'udin mutawassitin, dan hendaknya ayyastaka, untuk bersiwak, bi'udin, dengan kayu ud, atau dengan kayu ud tadi, arok, atau bi'udin dengan kayu mutawassitin, yang sedang. Artinya nggak terlalu benyek, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras, yang sedang. La syadidal yubusati, tidak terlalu basah, tidak basah banget. Tidak terlalu kering. Yabis itu kering, tidak terlalu kering. Jadi kering kan keras. Yubusah itu kering. Wala syadidir rutubah, tidak terlalu basah. Ini kalau terlalu basah berarti jadinya lembek. Fa idza stadda yubsuhu, dan ketika siwak atau ketika kayu siwak tersebut kering, layyanahu bil ma'i, maka dilembekkan, dilembutkan kembali dengan air. Jadi direndam di air. Kalau udah kering, direndam di air. Wala ba'sa biisti'mali siwaki ghairihi biiznihi, dan boleh memakai siwak orang lain dengan izin pemiliknya. Makanya kalau kalian gak punya siwak, minjem punya temennya, minjem siwaknya. Mau baca Quran nih, minjem siwak dong. Mau sholat,
minjem siwak dong biar kebagian pahalanya. Kemudian temannya juga ya kasih, menginginkan kebaikan untuk temannya sebagaimana dia ingin kebaikan buat dirinya, kasih. Nggak mau jigong. Jangan begitu, ini boleh pakai siwak orang. Atau kalau enggak patungan, beli siwak yang gede, atau kalau enggak pakai kayu apa aja gantungin di pintu musola majelis itu. Kalau orang mau masuk sholat gesek. Kalau orang mau baca Quran masuk gesek gitu. Sunnah. Dan itu bukan sesuatu yang mustakdar, bukan sesuatu yang menjijikan. Justru di situ banyak hikmah. Dulu sebagian orang di zaman sekarang itu yang mengaku modernisasi begitu. Mereka nggak mau makan pakai tangan itu, padahal secara kedokteran bagus makan pakai tangan itu. Udah makan kemudian udah selesai makan tangannya diletakkan, dijilatin, itu sunnah. Itu bagus memang gitu. Makan bareng-bareng di bawah, bareng-bareng satu nampan, tapi nggak ada di sini mah. Makanan diri sendiri. Justru yang bagus itu kemarin di dalam dijelaskan adalah makanan yang bagus itu adalah ketika banyak tangan di atasnya. Artinya papahare, makan bareng atau nampan begitu. Amma idza kana famuhu najisan bidamin, adapun ketika mulutnya najis bidamin dengan darah, au ghairihi atau lainnya, seperti misalkan tai ayam. Ya kali aja lagi tidur mangap ayam, atasnya berak lewat. Apa yang terjadi? Fa innahu yukrahu lahu, maka makruh bagi dia qiraatul Qur'ani qabla ghuslihi, membaca Al-Qur'an sebelum mensucikannya atau sebelum membasuhnya, makruh. Wahal yahrumu, dan apakah sampai kepada batas haram? Jadi kalau ada najis di mulutnya makruh, tapi apakah sampai kepada batas haram? Qala Ar-Ruyani, Al-Imam Ar-Ruyani berkata, min ashabi asy-Syafi'i, dari ulama mazhab Syafi'i, an walidihi, dari orang tuanya, dari ayahnya, meriwayatkan pendapat dari ayahnya, yahtamilu wajhaini, itu ada dua pendapat. Kemungkinan ada dua pendapat, wal asahu la yahrum, dan yang sahih itu tidak diharamkan. Paham itu? Jadi orang yang ada di dalam mulutnya najis makruh membaca Al-Quran. Begitu juga makruh berzikir dengan lisannya, akan tetapi makruh di sini tidak sampai kepada batas haram. Terus faslun wa yustahabbu, dan dianjurkan ayyaqra'a, untuk membaca, wa huwa ala taharatin, dalam keadaan suci. Jadi orang yang hendak membaca Al-Quran sebaiknya berada dalam kondisi suci. Artinya suci di sini itu suci dari hadas kecil, nggak punya wudu. Kalau hadas junub mah itu haram.
Misalkan junub, keluar mani, haram. Atau setelah berhubungan badan, haram. Jadi di sini apa dianjurkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci, yang dimaksud adalah dari apa? Hadas kecil. Fa in qara'a muhdisan, kalau seandainya membaca siapa man muhdisan dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas. Muhdisan dalam keadaan hadas, jaza bi ijma'il muslimina, boleh dengan ijma' kaum muslimin. Jadi kalau hadas kecil boleh dengan ijma' kaum muslimin. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah, dan dalilnya banyak sekali hadis-hadis yang ma'ruf diketahui oleh para ulama, enggak diketahui oleh para santri di sini. Ya. Imam Nawawi mengatakan ma'rufatun, diketahui. Apa? Hadisnya apa? Yang memperbolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan hadas. Padahal Imam Nawawi mengatakan ma'rufah, berarti di kalangan beliau, kalangan penuntut begini. Qala al-Imamul Haramaini, telah berkata al-Imamul Haramain, wala yuqalu irtakaba makruhan, dan tidak boleh dikatakan melakukan perbuatan makruh. Artinya orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil tidak boleh dikatakan telah melakukan perbuatan makruh. Bal huwa tarikunil afdol, akan tetapi dia telah meninggalkan sesuatu yang afdol. Fa illam yajidil ma'a tayammama, kalau seandainya tidak mendapatkan air maka bertayamum. Wal mustahadatu fi zamanil mahkumi bi annahu tuhrun, dan perempuan yang istihadah yang dihukumi suci. Perempuan istihadah dihukumi sebagai perempuan suci, dihukumi suci. Hukmuha hukmul muhdis, maka hukum perempuan tersebut adalah hukum orang yang berhadas. Paham? Berarti apa, orang istihadah boleh baca Quran apa tidak? Kenapa? Boleh. Jadi orang perempuan istihadah boleh membaca Al-Quran, sebagaimana orang yang berhadas kecil boleh membaca Al-Quran. Wa amal junubu, adapun orang yang junub, wal haidu, dan perempuan haid, fa innahu yahrumu alaihima, maka diharamkan bagi keduanya qiraatul Qur'ani, untuk membaca Al-Qur'an. Jadi orang junub, orang haid haram membaca Al-Qur'an. Sawaun kana ayatan, sama halnya satu ayat, au aqalla minha, atau kurang dari satu ayat. Paham? Wa yajuzu, dan diperbolehkan lahuma bagi keduanya, orang junub dan orang haid, ijra'ul Qur'ani, untuk membaca Al-Qur'an ala qalbihima, di dalam hatinya. Jadi kalau dalam hati begini, baca Qur'an dalam hati kan bacanya. Kira lagi bengong kan si Ayu di sana di lantai 2, lihat ke langit, bengong. Datang Lala, halo
kaget, ngapain bengong? Enggak kok bengong. Ngapain? Lagi baca Quran. Karena apa? Perempuan yang haid baca Qurannya di dalam hati tanpa min ghairi talaffuzin bihi, tanpa ada lafaz yang keluar, tanpa dilafalkan. Wa yajuzu lahuma, dan dibolehkan bagi keduanya, orang junub dan orang haid, perempuan haid, an-nadharu fil mushafi, melihat terhadap mushaf, wa imraruhu 'alal qalbi, dan mengingat-ingat di dalam hati. Jadi kalau ngapalin begitu lihat, ingat-ingat. Lihat, ingat. Gitu. Jadi nggak ada alasan buat nggak ngapalin atau tambahan hafalan. Iya, bukan di sini. Kalau di sini mah banyak waktu juga. Semangat hafalannya. Sehari 3 halaman. Masya Allah. Jadi ada yang udah setahun dapat 10 juz. Ada yang dari MTS di sini sampai SMA kelas 2 udah dapat 20 juz. Masya Allah. Jadi bentar lagi dia lulus SMA itu ambil hafal Quran. Kayaknya mondok tuh di sini. Gitu. Dari MTS sampai kelas SMA itu udah 20 juz, ada yang 25 juz. Terus mana? Wa ajma'al muslimuna, dan telah sepakat kaum muslimin ala jawazit tasbihi, akan kebolehan membaca tasbih, wa tahlili, dan tahlil, wa tahmidi, dan tahmid, wa takbiri, dan takbir, wa salati ala nabi, dan membaca salawat atas nabi. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain minal azkari, dari zikir-zikir, lil junubi wal haidi. Jadi kalau orang junub, orang haid boleh itu baca wirid, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, sholawat atas Rasul, boleh. Jadi tadi apa? Kembali lagi bahwa orang yang hadas boleh membaca Al-Quran, tapi kata Imam Al-Haramain dia telah meninggalkan sesuatu yang afdol. Artinya apa? Bahwa yang membaca Al-Quran itu, jadi artinya begini, bisa beberapa keadaan. Yang pertama adalah misalkan orang tersebut membaca dari hafalannya. Dia lagi keadaan hadas kecil, baca aja dalam hafalannya. Atau lihat kepada Al-Quran tapi tanpa menyentuhnya, paham? Itu dapat pahala dan tidak ada makruh. Paham itu? Orang lagi kentut misalkan, lihat aja baca begitu tapi tanpa menyentuhnya, baca dapat pahala, nggak makruh juga, nggak makruh. Atau baca dalam hafalannya, sama dapat pahala dan tidak makruh. Akan tetapi pahalanya mana yang utama, mana yang afdol adalah ketika punya wudu. Terus, tapi ini perlu garis bawahi. Tapi makruh yang dimaksud, makruh yang dimaksud adalah bukan makruh yang ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh yang dimaksud bukan makruh yang ketika ditinggalkan dapat pahala.
Oleh karena makruh yang seperti ini itu bagus untuk ditinggalkan dan mendapatkan pahala kalau seandainya dengan niat baik. Jadi makruh yang dimaksud di sini adalah bukan makruh yang ma'ruf di kalangan fuqaha. Tulis. Jadi makruh yang dimaksud di sini adalah bukan makruh yang ma'ruf diketahui oleh kalangan para fuqaha. Atau bukan yang diistilahkan oleh para fuqaha. Bukan yang diistilahkan oleh para fuqaha, ahli fikih. Ahli fikih. Wa qala ashabuna, telah berkata ashabuna, para ulama ashabus syafi'iyah. Wa kadza idza qala li insanin, ketika orang junub dan orang haid berkata kepada seseorang, khudhil kitaba biquwwah. Jadi ada nggak ayat yang begitu? Ada, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Itu ada ayat. Nah, jadi orang dia mengatakan khudhil kitaba biquwwah wa qasada bihi ghairal qur'ani, dan tujuannya adalah bukan membaca Al-Qur'an. Jadi sama di sini kan ngomongnya bahasa Arab. Khudhil kitaba biquwwah. Tahu nggak artinya apa? Ya ambilin kitab. Nah, jadi orang yang haid, orang yang junub mengatakan terhadap orang lain begitu. Khudhil kitaba biquwwah, tapi tujuannya apa? Bukan membaca Al-Qur'an. Fahuwa jaizun, maka itu boleh. Wa kadza ma asbahahu, begitu juga perkataan yang semisal. Contohnya apa lagi? Banyak. Wa yajuzu lahuma ayyaqula indal musibah, diperbolehkan bagi junub dan bagi yang haid ayyaqula, untuk mengatakan indal musibati, ketika tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat apa bukan? Ayat. Jadi ketika timpa musibah oleh orang haid, orang junub boleh membaca tersebut idza lam yaqsidal qur'ana, ketika tidak bermaksud dari membaca yang tadi adalah membaca Al-Qur'an. Jadi tujuannya bukan membaca Al-Qur'an jika tidak bermaksud membaca ayat Al-Qur'an. Qala ashabuna al-Khurasaniyun, telah berkata para ulama Khurasan, wa yajuzu an yaqula inda rukubid dabbah, diperbolehkan ketika hendak menunggangi tunggangan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu ayat apa bukan? Ayat. Di mana? Ada di surat apa? Idza lam yaqsida bihil Qur'an, ketika tidak bertujuan membaca Al-Qur'an. Jika bukan dengan maksud membaca Al-Qur'an.
Qala Imamul Haramain, telah berkata Imam Al-Haramain, fa idza qala al-junubu, ketika orang yang junub mengatakan bismillahi walhamdulillah. Jadi kalau orang junub mengatakan bismillah walhamdulillah, fa in qasadal qur'ana aso, kalau tujuannya dari mengatakan tersebut membaca Al-Qur'an, aso, maka dia telah maksiat. Wa in qasada dzikra, akan tetapi kalau bertujuan zikir, aw lam yaqsid syai'an, atau tidak bermaksud apapun, lam ya'sam, maka tidak berdosa. Paham? Paham enggak? Wa yajuzu lahuma qira'atu man nusikhat tilawatuhu, dan diperbolehkan bagi keduanya untuk membaca sesuatu yang telah dinasakh, tilawatuhu, pembacaannya. Dan boleh bagi keduanya membaca ayat Al-Quran yang telah dinasakh. Artinya telah dinasakh itu ya udah nggak ada ayatnya dinasakh. Kasyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Jadi dalam Al-Quran itu nanti kalau dipelajari di dalam ilmu Al-Quran ada yang nasakh, ayatnya sudah dihapus tapi hukumnya masih ada. Ada yang hukumnya sudah dihapus, ayatnya masih ada. Itu. Ini sudah dihapuskan ayatnya. Boleh jadi kalau dibaca yang sudah dihapuskan ayatnya. Paham? Ada yang ditanyakan? Wallahu a'lamu bissawab.